Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Raihan Valentino dengan NPM 2200100006. Yang dimana di sini saya akan membuat video skill yaitu basic surgical skill part 2. Baik, yang pertama untuk persiapannya cek kembali instrumen-instrumen yang dibutuhkan. Lalu pastikan bahwa kita memiliki instrumen-instrumen yang steril dan berada pada steril kontainer. Lalu selanjutnya buka pisau bedah yang steril, syringe, kasa, alat jahit, drape, dan steril drop. Pastikan mereka berada pada area yang steril. Nah, selanjutnya siapkan anestesi lokal. Pastikan sudah sesuai dan pastikan juga tanggal kadaluarsanya. Lalu selanjutnya cuci tangan menggunakan sabun tangan antiseptik dan keringkan menggunakan handuk. Yaitu cuci menggunakan air, lalu keringnya menggunakan handuk yang steril. Lalu selanjutnya pakai sarung tangan steril dengan menggunakan dengan teknik pulse teknik. Baik, yang pertama kenali nama dan fungsi dari setiap instrumen yang digunakan. Yang pertama ada needle holder pendek, needle holder panjang, lalu ada gunting benang, lalu ada gunting jaringan yang digunakan yang bentuknya itu melengkung, lalu ada pinset. Di sini ada dua macam, yaitu ada pinset yang tanpa gigi yaitu pinset anatomis, lalu ada pinset yang menggunakan gigi, ada giginya yaitu pinset chirurgis, lalu ada klem, dan yang satu lagi ada klem yang besar. Kalau yang untuk klem kecil namanya itu forceps atau klem mosquito. Lalu ada hold scale, lalu ada needle breaker untuk menyimpan instrumen, lalu ada comb untuk menyimpan cairan. Nah, selanjutnya ambil gunting lalu kenali tipe gunting. Untuk tipe gunting benang dan tipe gunting jaringan. Dan untuk cara menggunakan gunting, ambil gunting langsung masukkan di sal kalang dari ibu jari dan jari manis ke dua lubangnya. Kemudian taruh telunjuk di join atau sambungan dari kedua gunting untuk menstabilkan. Lalu gunting menggunakan ujung dari guntingnya. Nah, untuk menggunakan klem, kita ambil terlebih dahulu klemnya, lalu untuk cara memegangnya seperti menggunakan gunting, masukkan ibu jari. Yang pertama yaitu sama seperti menggunakan gunting, masukkan ibu jari dan jari manis di kedua lubang, kemudian jari telunjuknya untuk mempertahankan posisi di antara kedua sambungan klem, baik klem kiri dan kanan. Lalu kemudian kita jepit jaringan atau pembuluh darah arteri, kemudian posisikan lock untuk mengunci dan kemudian akan terkunci seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menggunakan klem di tangan kiri, ambil klem kemudian jepit di salah satu bagian menggunakan ibu jari sama seperti yang sebelumnya. Lalu untuk membukanya dorong jempolnya ke belakang sehingga terbuka. Kemudian untuk menjepitnya, buka penjepitnya, kemudian jepitkan dan kunci. Baik, untuk selanjutnya kemudian ambil needle holder sama seperti gunting dan klem, pegang dengan ibu jari dan jari manis dan jari telunjuk di penyambung dua sisi needle holder seperti ini. Selanjutnya kita ambil benang dan jarum dalam satu kesatuan. Kita baca jenisnya apa dan benangnya apa, ukurannya dan jarumnya. Kemudian dibuka, diambil dan dibuka lagi. Kemudian ambil jarumnya dengan menggunakan needle holder. Kemudian menggunakan needle holder dijepit di ujung jarum bawah sepertiga proksimal, bagian proksimal. Setelah itu kemudian ambil pinset yang dimana di sini ada dua jenis. Yang pertama yaitu yang mulus, tidak ada gerigi untuk pinset anatomis.
digunakan untuk jaringan yang halus seperti pembuluh darah. Dan kemudian yang kedua, yang ada gerigi yang disebut pinset chirurgis, digunakan untuk jaringan yang keras. Dan untuk cara pemakaiannya, ibu jari di satu sisi dan telunjuk jari telunjuk dan tengah di sisi lain. Dua jari sisanya dipakai untuk sebagai penopang dilipat ke arah telapak tangan. Kemudian ada scalpel atau untuk memegang pisau. Ada nomornya. Ada yang nomor 3 untuk pisau dengan nomor ganjil contoh 11, dan untuk nomor 4 untuk pisau genap contohnya 20. Untuk cara memakainya, yang pertama pegang dengan palmar grip, jari telunjuk di sisi samping scalp dan sisanya memegang scalp bagian bawah, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya jika penyayatannya kecil, maka dengan cara pencil grip, dan untuk penyayatannya didorong dengan telapak tangan seperti ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Selamat siang, perkenalkan saya dengan Dr. Rehan Valentino, dokter yang berjaga di klinik pada hari ini ya Pak. Bapak, di sini saya ingin untuk mengecek identitas Bapak terlebih dahulu ya Pak. Apakah Bapak benar dengan Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Azhar. Oh baik, Bapak dengan Pak Azhar ya Pak. Usianya berapa tahun Pak? Usianya 20 tahun. Baik, Bapak 20 tahun. Bapak tinggalnya di mana Pak? Di Lubuk Linggau. Oh baik, di Lubuk Linggau ya Pak. Dan Bapak memiliki nomor rekam medis yaitu 868690 ya Pak. Dan apakah Bapak punya riwayat alergi Pak sebelumnya? Jika makan sesuatu, apa Bapak merasa gatal ataupun jadi sesak napas? Ada dok. Oh apa itu Pak? Makan obat dok. Oh untuk obatnya obat apa ya Pak? Obat Catrizin dok. Oh baik Bapak. Bapak apakah keluhannya, apakah ada keluhan Pak? Saya ada benjolan dok di lengan kanan saya. Baik Bapak, mungkin ya Pak, boleh saya melihat benjolannya. Untuk benjolannya seperti apa Pak? Benjolannya di lengan kanan saya. Oh, lengan kanan ya Pak. Dan untuk benjolannya muncul sejak kapan Pak? Sejak 1 tahun lalu dok. Oh sejak 1 tahun lalu ya Pak. Iya. Ini Pak apakah terus menerus bentuknya seperti ini atau mau besar Pak? Semakin lama semakin besar dok. Oh baik Bapak, seperti itu Pak. Baik Pak, kelihatannya kita harus melakukan pengangkatan massa untuk mengetahui apakah massa ini jinak atau ganas ya Pak, melalui prosedur anestesi lokal dan pembiusan lokal ya Pak. Setelah diangkat, luka operasinya akan saya jahit kembali dan akan saya tutup dengan kasus steril. Apakah Bapak ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada dok. Baik Bapak, sebelum saya melakukan tindakan operasi dan pembiusan lokal, ada baiknya pakaian Bapak disingkirkan sampai atas siku ya Pak, atau diganti dengan baju kamar operasi ya Pak. Baik Pak, kita akan menuju ke meja operasi. Buat diri Bapak senyaman mungkin, di sana saya akan melakukan tindakan pembiusan dan mengangkat massa ya Pak. Baik dok. Baik, terima kasih Pak. Sama dok. Baik, selanjutnya cek kembali instrumen-instrumen yang dibutuhkan. Pastikan bahwa kita memiliki instrumen-instrumen yang steril dan berada pada steril container. Selanjutnya cek anestesi lokal, pastikan sudah sesuai dan pastikan tanggal kadaluarsanya. Lalu selanjutnya buka pisau bedah steril, syringe, kasa, alat jahit, dan yang terakhir ada drape dan steril probe. Dan selanjutnya pastikan mereka berada pada area yang steril. Dan jangan menyentuh instrumen-instrumen yang sudah berada di area yang steril. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan pinset chirurgis, pinset anatomis, gunting, needle holder, blade holder, dan ada blade dan benang atraumatik serta handscoon steril. Yang dimana sebelum saya melakukan tindakan selanjutnya, saya akan cuci tangan menggunakan sabun aseptik dan keringkan menggunakan handuk yang steril.
lalu cuci menggunakan air mengalir, lalu keringkan. Selanjutnya di sini saya akan memakai sarung tangan steril menggunakan Pulse Technique. Baik, selanjutnya minta asisten atau perawat untuk membuka ampul anestesi, kemudian minta mereka untuk memegang ketika kita akan mengambil lidocaine menggunakan sling. Setelah selesainya taruh kembali sling dan ditutup dulu dan disimpan ke area yang steril. Terus mohon maaf. Selanjutnya tutup area menggunakan serial drive. Lalu usapkan kasa yang sudah diberi dengan povidone iodin atau alkohol atau antiseptik lainnya dengan menggunakan cara sirkular pada daerah yang akan diinjeksi. Setelah itu tusukkan jarum suntik pada permukaan kulit, kemudian tarik sedikit untuk memastikan tidak ada pembuluh darah yang tertusuk. Kemudian masukkan cairan obat anestesi sampai membentuk benjolan. Lalu pindahkan jarum sekitar membentuk sudut 45 derajat dan masukkan semua cairan obat sesuai kebutuhan dan dimasukkan ke arah depan penyuntikannya dengan cara secara perlahan. Setelah itu setelah dimasukkan ke arah depan penyuntikan dengan secara perlahan, karena penusukan dan pemasukan obat injeksi dalam jumlah besar secara tiba-tiba dapat menyebabkan rasa sakit. Lalu area di infiltrasi ini mengelilingi sepanjang area lesi yang akan dilakukan proses insisi dan diseksi. Baik, tunggu sampai anestesinya bereaksi. Lihat apakah ada reaksi atau respon alergi terhadap anestesi lokal yang diberikan. Lalu buat insisi menggunakan scalp. Masukkan pisau bedah dengan membentuk sudut 90 derajat dari alas kulit, kemudian digerakkan menuju ke 45 derajat dengan seiring melakukan proses insisi. Kemudian apabila sudah selesai dan akan dikeluarkan dari kulit bentuk sudut 90 derajat, lalu dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, ambil dan pegang needle holder dan pegang material sutur dengan menggunakan needle holder. Untuk proses jahit pertama kita akan melakukan interrupt sutur. Posisikan jarum jahit membentuk sudut 90 derajat. Setelah itu setelah dijahit, lalu potong
sekitar setengah sentimeter. Buat satu jahitan lainnya menggunakan teknik half surgeon knot. Setelah itu potong kembali kisaran setengah sentimeter. Selanjutnya ketika melepaskan jahitan, apabila pasien sudah sembuh, potong benang yang berada paling dekat dengan permukaan kulit. Dikarenakan posisi terpanjang pada bagian luar berpotensi menimbulkan infeksi jika bagian tersebut masuk ke dalam jaringan. Baik, untuk selanjutnya saya akan membuat partikel matris sutur. Baik, setelah itu gunting kembali kisaran setengah sentimeter. Lalu setelah selesai, saya akan melakukan evaluasi apakah semua bagian dari sepanjang luka sudah dilakukan penjahitan dengan baik. Lalu evaluasi apakah ada pendarahan dan tutup bagian luka menggunakan kasus steril. Lalu untuk dokumentasinya, tuliskan tanggal dan waktu tindakan, diagnosis dan jenis tindakan, dan jenis dan ukuran jahitan, dan selanjutnya kesulitan pada saat proses tindakan, dan terakhir yaitu nama operator dan tanda tangan pasien tersendiri. Baik, alhamdulillah untuk
podcast kita hari ini telah selesai. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan. Apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.